Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyoroti penangkapan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate. Ia menilai bahwa penangkapan Plate merupakan pengorbanannya dalam pencapresan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan oleh Natalius Pigai lewat status Twitternya @nataliuspigai2 pada Rabu 17 Mei 2023 malam. Dalam unggahan itu, ia menanggapi sebuah berita terkait penangkapan Johnny G. Plate. Ya, ketemu lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Selama saya buat konten, ada satu nama yang dikenal luas oleh publik, tapi belum pernah saya sampaikan. Tentu ini ada sangkut pautnya dengan politik nasional. Dia adalah Natalius Pigai, mantan komisioner Komnas HAM. Beberapa orang yang sudah sempat dibedah, misalnya ada Pak Rocky Gerung, Pak Rafli Harun, Pak Amin Rais, Pak Sugi Nur, dan lainnya. Rupanya ada nama satu yang tertinggal. Ya, ini Pak Natalius Pigai ini. Jangan bilang ada yang lain. Saya tidak mau bahas Pak Mardigu Wowi. Terlalu naif membicarakan dia itu. Masalahnya entah kenapa, sejak awal pencapresan Pak Anies pada Oktober lalu, pria kelahiran Papua itu tidak dikutip pendapatnya. Apakah media sudah malas menaikkan pendapat dirinya? Atau argumen yang disampaikan tidak rasional? Saya tidak tahu. Pak Pigai masih di Jakarta atau sudah kembali ke Papua? Sebelum kita kupas apa yang disampaikan Pak Pigai, perlu teman-teman pahami. Yang kita bedah adalah pendapatnya ya. Pendapatnya Pak Pigai, bukan orangnya, bukan sukunya, juga bukan agamanya. Apa yang nanti kita explore lebih banyak soal pendapat beliau yang menurut saya cenderung menjerumuskan serta ada motifnya. Ya, persis kalau kita simak opini Pak Amin Rais, karakternya sejenis itu. Dalam benaknya Pak Pigai ini, Pak Johnny G. Plate itu adalah korban. Malah mengorbankan diri demi Pak Anies yang akan maju kontestasi Pilpres. Korban dari apa coba? Kalau coba kita mengerti, Pak Pigai berusaha menunjukkan tidak mau tunduknya Nasdem pada kemauan Pak Jokowi. Menurut dia, kasus dugaan korupsi BTS masih terkait pertemuan antara Ketua Umum Nasdem dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ada dugaan terjadi tekanan supaya pencapresan Pak Anies dibatalkan. Bila tidak, maka menteri dari Nasdem akan jadi sasaran. Dalam pertemuan tersebut, kapasitas Pak Luhut sebagai penasihat Golkar, bukan menteri, apalagi suruhan presiden. Kalau Pak Joni bisa memaksa Pak Surya menarik pencapresan, maka Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Luhut akan menyelamatkan Pak Joni. Kok seremeh itu ya analisasnya? Wong di dalam berbagai pemberitaan saja jelas potensi kerugian negara itu mencapai 8 triliun loh Pak. 8 triliun. Itu jumlah yang tidak main-main, sangat besar sekali. Pak Pigai sebagai mantan salah satu orang penting di negara ini mestinya pahamlah. Aparat penegak hukum tidak sembarangan mengambil tindakan. Apa selama ini tidak ada orang dari parpol koalisi pemerintah yang tidak tersangkut hukum? Buktinya jelas kok. Ada Pak Romi yang waktu itu Ketua Umum P3 tersandung kasus suap. Ada Pak Setia Novanto, Ketua Umum Golkar yang saat menjadi tersangka masih menjabat Ketua DPR. Lalu juga ada Menteri Sosial Pak Juliari Batubara yang berasal dari PDIP. Kemungkinan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Pak Edi Prabowo dari Gerindra juga tersangkut hukum. Apa kemudian parpol itu teriak-teriak dijadikan korban?
Tidak, Pak. Tidak sama sekali. Artinya, di sini sudah ada tindakan yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Kejaksaan Agung tidak akan sembarangan menetapkan seseorang jadi tersangka. Apalagi orang ini menjabat menteri. Sebab, kalau dalam persidangan tidak ada bukti yang kuat, tentu efeknya dikait-kaitkan dengan politik. Apalagi sekarang menjelang pemilu. Mudah sekali orang kemudian menghubung-hubungkan. Ditambah pula, Pak Joni ini orang ke-6 yang jadi tersangka. Ada sebuah kejahatan bersama dalam mengerjakan proyek BTS. Pak Pige harusnya jeli dan cermat dalam mengungkapkan analisa. Pak Jokowi juga sadar kalau masalah hukum yang menyangkut orang partai bisa diseret-seret ke pusaran perebutan pengaruh di 2024. Masyarakat Indonesia percaya Pak Jokowi, masyarakat Indonesia percaya Pak Jokowi. Namun kalau kelompok oposisi membangun persepsi yang keliru, kapan masyarakat kita belajar politik dengan benar? Mestinya kita sudahi prasangka-prasangka itu. Prasangka itu pikiran negatif yang membuat negara ini sulit maju. Ketika menteri yang berasal dari PDIP, Golkar, Gerindra, atau ketua umum P3 tersangkut pidana, apakah parpol itu kemudian menyebut presiden melakukan penjegalan? Atau mereka korban konspirasi? Tidak sama sekali. Mereka yang kena masalah bukan hanya menteri, bukan hanya ketua DPR, tapi juga pucuk pimpinan partai. Tapi buktinya mereka semua legowo, menerima kenyataan kalau top leader mereka memang bersalah. Lihat saja, adakah satu saja dari orang disebutkan tadi lepas dari jeratan hukum? Tidak ada. Kenapa kemudian sekarang Nasdem dan kelompoknya di Koalisi Perubahan mengarahkan ada upaya penjegalan? Ada upaya merintangi Pak Anies. Sebuah bukti mereka hanya mencari pembenaran, mencari pembelaan demi motif politik kekuasaan semata. Jangan ajari rakyat kita untuk tidak percaya aparat hukum, apalagi menuduh pemerintah menghalalkan segala cara demi tujuan kekuasaan. Apakah pernah ada bukti berbagai elit politik yang tersandung hukum itu demi kepentingan politik? Tidak ada, Pak Pige. Mestinya Anda yang mantan komisioner Komnas HAM terlibat aktif menyoroti kasus dengan adil. Kalau memang ada upaya penjegalan Pak Anies, tunjukkan buktinya. Atau paling tidak tanda-tandanya. Masa salah satu tanda penjegalan Nasdem tidak diundang ke pertemuan parpol pendukung pemerintah? Becik sekali kalau itu dijadikan indikator penjegalan. Bermainlah politik yang cantik, yang elegan, penuh dengan kewibawaan. Berkuasa itu diperjuangkan dengan cara-cara bermartabat, juga penuh tanggung jawab. Kita percaya bila kekuasaan direbut dengan jalan kecurangan, hasilnya tetap akan negatif. Alam pasti tidak akan meridhoi. Selama 9 tahun Presiden Jokowi berkuasa, tidak melihat beliau berupaya mencurangi, apalagi memanfaatkan kekuasaannya. Buat apa? Toh selama 9 tahun jadi presiden tidak ada keluarga yang membawa-bawa kekuasaan Pak Jokowi untuk berlaku sewenang-wenang. Sederhana saja, saya tanya. Pernahkah presiden, utamanya waktu libur, dimanfaatkan berlibur bersama keluarga ke luar negeri? Jangankan berlibur ke luar negeri, mayoritas hari libur beliau itu untuk bekerja. Beliau mendedikasikan jiwa raganya untuk rakyat, untuk bangsa ini. Pun perhatiannya pada tanah kelahiran Pak Pige masih kurang, apalagi kepedulian pemerintah pada Papua. Apa masih kurang, Pak Pige? Maksud saya,
Bukankah apa yang dilakukan Pak Jokowi di Papua melebihi semua yang dikerjakan presiden-presiden sebelumnya demi Papua? Kita percaya Pak Jokowi tidak akan merespon tuduhan yang dilontarkan Pak Pike. Sebab beliau lebih suka bekerja dan menghabiskan waktu untuk membangun Indonesia. Buat apa ngurusin pandangan negatif orang yang belum tentu kontribusinya bagi keluarganya saja sudah berlebih, apalagi kontribusi untuk negaranya. Jujur nih, saya prihatin dengan pandangan Anda, Pak Pike. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti